Sejumlah fakta terungkap terkait pembunuhan MAHM, bocah berusia 9 tahun yang merupakan anak seorang politikus dari Partai Keadilan Sejahtera di Cilegon, Banten. HA, pria berusia 30 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan, diketahui merupakan karyawan sebuah perusahaan petrokimia berinisial CA dengan penghasilan yang tergolong tinggi. Lantas apa motif HA melakukan tindakan tersebut dan bagaimana kronologi penangkapannya? Identitas dan latar belakang HA terungkap setelah ia tertangkap saat mencoba mencuri di rumah mewah milik mantan anggota DPRD Kota Cilegon, Roysyudin Sayuri, pada Minggu 28 Desember 2025. Dari kartu identitas yang dibawanya, termasuk SIM dan kartu keanggotaan Serikat Pekerja, pelaku diketahui bekerja sebagai karyawan tetap dan tinggal di kawasan perumahan elit Bumi Rakata, Cilegon. Hal ini menimbulkan keheranan warga mengingat kondisi ekonomi pelaku dinilai cukup mapan. Berdasarkan keterangan kerabat pemilik rumah, HA diduga merupakan pencuri spesialis rumah kosong dan rumah mewah. Aksi pertamanya terjadi pada akhir Desember 2025 saat ia menyasar rumah Roysyudin dan berhasil membawa sejumlah perhiasan. Pelaku sempat memindahkan berangkas keluar rumah namun gagal membawanya sehingga ditinggalkan dalam kondisi belum terbuka. Dorongan untuk membuka berangkas tersebut membuat HA kembali ke rumah yang sama saat libur tahun baru memanfaatkan kondisi rumah yang sepi. Namun pada percobaan kedua, aksinya dipergoki oleh asisten rumah tangga yang sedang membersihkan rumah. Dalam keadaan panik, pelaku mencoba melarikan diri, terpeleset dan terjatuh hingga mengalami luka. Situasi menegangkan sempat terjadi ketika pelaku bersembunyi di dalam rumah dan menodongkan benda menyerupai pistol ke arah warga. Belakangan diketahui senjata tersebut hanyalah pistol mainan berbasis gas. Aparat kepolisian bersama Brimob akhirnya berhasil mengamankan HA tanpa perlawanan lebih lanjut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Komisaris Besar Dian Setiawan menjelaskan motif utama pembunuhan terhadap MAHM dilatar belakangi tekanan ekonomi. Awalnya, HA berniat melakukan pencurian di rumah korban yang berlokasi di perumahan BBS 3 Ciwaduk. Namun aksinya diketahui oleh korban hingga berujung pada pembunuhan menggunakan senjata tajam. Kenapa pelaku sampai membunuh korban? Karena pada saat pelaku ini akan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara menendang kemaluan korban sebanyak 2 kali, lutut, dan memukul siku pelaku. Sehingga pelaku melakukan penusukan berulang kali sampai dengan korban meninggal dunia. Penyelidikan mengungkap bahwa HA sebelumnya sempat bermain investasi kripto dengan modal awal sekitar 400 juta rupiah yang merupakan tabungan bersama istrinya. Investasi tersebut sempat berkembang hingga menghasilkan keuntungan sekitar 4 miliar rupiah, namun kemudian kembali diinvestasikan hingga mengalami kerugian besar. Namun pelaku disebut kurang puas hingga kembali memainkan dananya hingga kalah. Setelah kalah, HA kemudian meminjam uang ke bank senilai 700 juta rupiah, ke koperasi 70 juta rupiah, dan pinjaman online 50 juta rupiah. Akan tetapi, bukannya untung, HA kembali kalah dan semakin terpuruk dengan utang-utangnya. Tekanan ekonomi pelaku juga diperparah oleh kebutuhan biaya pengobatan kanker stadium 3 yang dideritanya sejak tahun 2020. Berdasarkan rekam medis yang ditemukan penyidik, HA menjalani pengobatan dan kemoterapi secara rutin di sebuah rumah sakit di Jakarta. Utang besar dan kebutuhan biaya medis inilah yang mendorong pelaku nekat melakukan pencurian yang berujung pada pembunuhan. Untuk motif yang dilakukan oleh pelaku
ini adalah motif ekonomi karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sampai dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah. Sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan itu memiliki riwayat kanker stadium 3 nasofasring, dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melakukan sedangkan pengobatan di rumah sakit S di daerah Semanggi, Jakarta, sehingga karena himpitan ekonomi memaksa pelaku untuk melakukan ini.